Teman-teman semua ya, sehat semua ya. Salam jumpa lagi, salam Rudi Kabunang. Sore ini saya bersama dengan klien saya, Ketua Yayasan Pendidikan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, Bapak Edi. Yes, selamat sore Ya, semuanya. selamat sore. Pak Thohir di sini adalah Sekretaris Umum dari Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun ya. Dan beberapa rekan lagi, Kaprodi, dosen. Ya. Jadi saya di sini berbicara selaku kuasa hukum untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Ibnu Khaldun. Jadi ada permasalahan apa sehingga kita berkumpul hari ini adalah tentang adanya dugaan ada sekelompok orang atau lembaga lain yang mengaku-ngaku mengatasnamakan Universitas Ibnu Khaldun yang dibawa Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Makanya kita mengklarifikasikan bagaimana sih peristiwa hukum apa yang terjadi. Perlu kami garis bawahi adalah mana tadi? Bakat tadi mana? Oh, di sini ya. Bahwa Yayasan Pembina awalnya pada tahun 1999 ya. Yayasan Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun YPUIC itu melakukan rapat pengurus. Rapat pengurus sah dirubah namanya menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Jadi ada pembinanya. Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun berubah menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Itu tahun 1999. Berjalannya waktu, ada sekelompok orang yang mengatasnamakan organ yayasan yang lama, yaitu Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, melaksanakan kegiatan proses perkuliahan. Mulai dari tahun 2099, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun yang sekarang diketuai oleh Pak Edi mensomasi, mengundang, menegur pihak yayasan yang mengaku-ngaku sebagai yang mengelola Universitas Ibnu Khaldun. Maka karena tidak diindahkan, pada tahun 2017 dilakukan upaya hukum di Polda Metro Jaya. Ya. Jadi pengurus Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun yang juga melahirkan Universitas Ibnu Khaldun yang beralamat di Buaran itu dilaporkan di Polda Metro Jaya. Pengurusnya antara lain bernama Haji A. Amura, Alfian Amura. Ini putusan. Jadi ini diduga menggunakan akta palsu untuk mengelola, menerima murid, mahasiswa, menerbitkan ijazah-ijazah yang diproduk sekitar tahun 2014 ya. Maka ini dilaporkan di Polda Metro Jaya. Namanya Haji Alfian Amura. Dan sudah inkrah, diputuskan bersalah. Divonis kurang lebih 2 tahun, sudah dieksekusi tahun 2001 akhir. Dan sekarang ada di Cipinang. 2021. Dan ada di Cipinang. Nah, kalau kita melihat ini, apa makna hukumnya? Ya kan begitu. Apa dampak hukumnya terhadap produk-produk yang diterbitkan oleh yayasan yang didirikan berdasarkan akta palsu?
berarti seluruh produk-produknya itu adalah cacat hukum. Begitu. Jadi jelas ya, produk-produk Universitas Ibnu Khaldun yang di luar selain daripada di Jalan Pemuda ini adalah tidak sah karena didirikan yayasan tersebut berdasarkan akta yang dipalsukan. Dan pelakunya sudah di Cipinang sekarang ini. Kalau mau pergi berkunjung silakan ke Cipinang. Jadi seluruh mahasiswa yang mendapat ijazah dari lembaga tersebut mulai saat ini atau sejak diputuskan secara inkrah akhir tahun 2021 ya, ijazah yang mereka punyai, yang mereka pegang tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Jadi tidak bisa digunakan untuk memperoleh hak hukumnya. Begitu ya. Ini bukan diduga palsu lagi, ini sudah ada putusan. Sudah ada putusan. Begitu. Terus yang lagi heboh sekarang adalah ini berbeda dari yayasan dan Universitas Ibnu Khaldun. Ada saudara Rasman, salah satu yang lulus dari Universitas Tulus. Ya. Seperti saya jelaskan, dampak hukumnya adalah semua produk-produk dari lembaga tersebut adalah tidak sah. Tidak memiliki kekuatan hukum. Karena didasarkan pada didirikan berdasarkan akta palsu. Jelas ya? Saya lihatkan lagi. Ada salah satu mahasiswa yang menunjukkan surat ini. Ya. Coba ditarik. Oke. Surat ini adalah surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2020. Yang isinya salah satu mengatakan surat Kemenkum AHU nomor sekian-sekian-sekian, Yayasan Pembina Ibnu Khaldun di Jakarta tidak berstatus sebagai badan hukum. Itu tertanggal 19 Oktober 2020. Ini yang dibaca di media sosial dan lain-lain. Nah, surat ini sudah dipertanyakan oleh klien saya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Surat yang diklarifikasikan. Bisa di copy, bisa. Nanti kalian dapat. Tindak lanjut laporan penyelenggaraan pendidikan Universitas Ibnu Khaldun kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dan selanjutnya tertanda Haji Edi Haryanto. Dijawab oleh Kementerian Pendidikan. Nah, ini suratnya. Dibacanya aja. Dibaca. Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun YPPIC di tempat sehubungan dengan surat saudara nomor 091 garing K garing YPPIC garing 12 garing 2020 tertanggal 16 Desember 2020 perihal tanggapan surat dan permohonan penjelasan atas surat yang dimaksud sebagaimana saudara lampirkan dalam surat tersebut, maka
bersama ini kami sampaikan bahwa surat tersebut adalah palsu dan bukan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Surat apa itu? Nah, surat ini yang banyak beredar di media sosial yang mengatakan mereka benar, Yayasan Universitas YPUC dan Universitas Ibnu Khaldun yang di jalan, selain di Jalan Pemuda, ternyata surat jawaban dari pemerintah menyatakan surat ini palsu. Ini ada kalimatnya. Nah, ini jadi sudah jelas aspek hukum daripada putusan, sudah jelas, sudah tidak bisa kita tafsir lagi. Ini putusan sudah inkrah. Dan orang yang melakukan pemalsuan data, memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik sehubungan dengan rapat pengurus pembentukan atau menghidup kembali Yayasan Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun yang memayungi Universitas Ibnu Khaldun selain di Jalan Pemuda atau di Jalan Buaran tersebut dinyatakan palsu. Dan pelakunya di Cipinang divonis 2 tahun, bos. Gitu. Jadi seluruh hasil daripada produk hukum daripada yayasan tersebut dan universitas tersebut secara hukum adalah tidak sah pula dan tidak memiliki kekuatan hukum, tidak bisa dipergunakan untuk mendapatkan hak-hak hukum sejak diputuskan atau inkrah akhir 2021. Oke, Pak Edi, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Bung Rudi Kapunang. Kami kemarin sudah memberikan surat kuasa kepada law firm-nya Rudi Kapunang dan asosiat yang intinya mewakili hak-hak hukum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, yang mana yayasan kami inilah yang menjadi badan penyelenggara Universitas Ibnu Khaldun di Jakarta. Jadi hanya ada satu, yaitu di Jalan Pemuda 1 Kavling 97. Adapun produk-produk yang dikeluarkan bukan dari sini, kami tidak memiliki tanggung jawab secara moral maupun secara intelektual, karena produk tersebut ada produk akademik. Maka sesuai penjelasan tadi yang disampaikan panjang dan lebar oleh Bung Rudi, demikianlah adanya. Untuk para rekan-rekan awak media maupun masyarakat, apabila menemukan atau mendapati produk hukum yang dikeluarkan oleh Universitas Ibnu Khaldun atau mengatasnamakan seolah-olah dari Universitas Ibnu Khaldun di luar Jalan Pemuda 1 Kavling 97 adalah di luar tanggung jawab kami. Ya. Saya kira Pak Sekum akan memberikan penjelasan kronologis tentang surat-surat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi, sejauh mana pemalsuan-pemalsuan yang sudah dilakukan oleh oknum tersebut. Sampai pada tahap hari ini kita mengadakan konferensi pers, tujuannya adalah untuk mengklarifikasi secara keseluruhan. Baik, terima kasih rekan awak media yang saya banggakan bahwa pada kesempatan siang ini merupakan satu kesempatan untuk memberikan sekaligus memberikan satu klarifikasi bahwa tadi sebetulnya sudah disampaikan ya sama Pak lawyer kami Pak Rudi Kapunang ya, di mana sebetulnya Yayasan Ibnu Khaldun, Universitas Ibnu Khaldun itu sudah berdiri dari sejak tahun 1956 dengan yayasan yang menaungi adalah JIC, itu ejaan lama JIC, Yayasan Ibnu Khaldun, dan kemudian tahun 77 itu berubah menjadi YPUIC, Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, dan kemudian di tahun 99 itu YPUIC berubah menjadi YPPIC, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun.
Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun ketika kemudian itu melalui rapat pengurus dan pembina pada saat itu, maka berubah nama YPPIC. Kemudian di tahun 2009, tanggal 31 Oktober 2009, memang ada satu dewan pengurus yang kemudian diberhentikan secara kolektif kolegial. Nah, ketika diberhentikan secara kolektif kolegial, dia itu di luar dari Jalan Pemuda. Tadinya dia itu adalah ketua umum dan pengurus yang lainnya itu berada di sini, ya, menjadi pengurus YPPIC, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Tapi ketika diberhentikan, kemudian di luar sana dia itu memiliki kegiatan yang sama. Dia menyelenggarakan pendidikan di luar dari yang di Jalan Pemuda. Nah, ternyata dia itu menghidupkan kembali YPUIC yang sudah melebur namanya menjadi YPPIC. YPUIC itu ya, Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, dihidupkan kembali menjadi yayasan baru sesungguhnya itu, tetapi kemudian dia itu menyelenggarakan itu di luar dari sini. Nah, ternyata penyelenggaraan itu dengan mendalilkan kepada satu surat, yaitu surat dari Dirjen AHU, ya, dia itu SK Kementerian Hukum dan HAM nomor 1108.707 tanggal 8 Desember 2010 yang tadi disebut sama lawyer kami, ya, namanya YPUIC tadi itu. Nah, ternyata pada saat membuat akta yayasan ini didasarkan dengan menggunakan surat palsu. Nah, surat palsunya itu dibuat oleh si terpidana yang sekarang sedang menjalani masa tahanannya di Cipinang. Lagi kuliah di Cipinang. Itu. Nah, itu. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun itu memiliki logo yang nanti logonya itu bisa juga dilihat dengan logo yang di luar dari Jalan Pemuda. Logonya seperti ini, ya. Logo ini sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Indonesia. Hak kekayaan intelektual, ya. Dirjen Haki, ya, dan ini juga sudah mendapatkan perlindungan sesuai dengan undang-undang tentang Haki, ya. Kita mendapatkan perlindungan dan atas nanti akan bisa dibandingkan dengan yang ada di sana, simbolnya bagaimana, lambangnya bagaimana. Dan kita masukkan juga di sini di dalam pasal 52 menjadi salah satu di antara statuta, ya, statuta. Salah satu di antara universitas itu, ya, berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan itu harus memiliki statuta. Jadi, ya, ini statuta, ya, kita memiliki statuta. Jadi itu salah satunya terkait dengan apakah nama yang dimaksud oleh lawyer kami terdaftar atau tidak. Mungkin ada kaprodi, ya, kaprodinya di sini Fakultas Hukum itu ada namanya Pak Zainal Mutakin SHMH. Beliau mungkin yang lebih tahu apakah nama dimaksud itu terdaftar atau tidak, karena kami dari yayasan selaku badan penyelenggara. Barangkali bertanya jawabannya. Oke, kita persilakan teman-teman, mau ada yang ditanyakan. Mungkin yang menarik awalnya bisa update adanya berita ini, kecolongannya seperti apa sih dari Pak Adi dulu mungkin? Akhirnya bisa speak up, kecolongan dalam arti adanya ijazah palsu. Oh, bukan. Baik, saya jawab apa ya? Boleh. Kita. Jadi terkait dengan berita yang beredar di media massa, khususnya di medsos, tentang seseorang yang menggunakan ijazah
tentang seseorang yang menggunakan ijazah kemudian mempertanyakan apakah betul ijazah itu ijazah palsu. Jadi kami menyatakan bahwa ijazah itu tidak diterbitkan oleh Universitas Ibnu Khaldun yang ada di Jalan Pemuda 1 Kafling 97 yang memiliki izin penyelenggaraan. Artinya kami tidak berwenang menjawab palsu atau tidak. Dengan bahasa seperti itu rekan wartawan pasti sudah lebih paham lagi. Tadi kan udah ada putusannya ya. Sudah ada, sudah ada. Jadi yang masuk oleh Pak Edi adalah dengan hebohnya situasi di media sosial dan lain-lain, ada beberapa pihak yang datang bertanya tentang nama Rasman di kampus ini. Sehingga dari Pak Edi dan Rektorat menjawab. Bagaimana Pak Kapolri? Dijawab. Baik, terima kasih rekan media. Pada kesempatan kami kali ini adalah kami menyampaikan bahwa sesuai pemberitaan yang sudah disampaikan tadi, terdapat nama mahasiswa Rasman Arif. Nah, menurut kami selaku wakil dari pimpinan di Fakultas Hukum, nama tersebut tidak ada di database kami. Jadi berdasarkan data yang kami miliki baik di sistem akademik maupun di sistem yang internal maupun eksternal ya, baik di dalam sistem akademik kampus maupun eksternal di Dikti ya, pada pangkalan data, nama tersebut tidak ada dalam sebagai mahasiswa di Universitas Ibnu Khaldun. Kami juga sampaikan di sini bahwa di dalam data kami di lulusan tahun 2014 nama tersebut juga tidak ada. Jadi kami sampaikan juga bahwa rektor saat itu juga berbeda dengan yang dimiliki oleh saudara Rasman ya, yang ada di ijazahnya, bahwa rektor kami itu saat itu adalah Letnan Jenderal Saripudin Tipe ya, jadi saat itu adalah Pak Saripudin Tipe. Jadi ini Letnan Jenderal Purnawirawan yang menandatangani ijazah saat tahun 2014. Ya, pada 2014 pada ya, saat jadi 2014 itu yang menandatangani ijazah adalah Pak Saripudin Tipe. Jadi di sini jelas terlihat bahwa itu terdapat perbedaan ya. Jadi kami tidak ada data tersebut. Jadi kami menganggap bahwa saudara Rahman bukan sebagai alumni dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Oke. Jadi yang membawa data bertanya pada klien kami di sini kan menyertakan data. Ternyata yang namanya Rasman itu ijazahnya sama nama Universitas Ibnu Khaldun ya, tapi alamannya di mana? Buaran. Boleh dicek ke sana Ah. media. Nanti dicek sana juga ke Buaran. Ya, Universitas Ibnu Khaldun di Buaran. Flashback kembali yang saya jelaskan tadi bahwa ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap di mana saudara H. Alfian Amura ini yang diduga memalsukan data, bukan diduga lagi, sudah dinyatakan menggunakan akta palsu, membuat yayasan yang menaungi Universitas Ibnu Khaldun yang di sana tuh, Buaran. Kayaknya sudah tidak ada aktivitas lagi tuh. Maka kalau yayasan saja dibangun dengan akta palsu, berarti kan bukan lembaga hukum atau yayasan yang tidak sah pula. Produk-produk hukum yayasan tersebut, lembaga Universitas Ibnu Khaldun yang dinaunginya, ya salah satunya adalah menghasilkan ijazah dan surat-surat keterangan lainnya pula adalah tidak sah pula. Gitu ya, itu makna hukumnya ya. Jadi ijazah yang dikeluarkan situ yang pasti dan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak bisa digunakan untuk memperoleh hak hukum, begitu ya. Ilegal berarti bang ya? Ya pasti kan sudah ada putusan hukum ini. Yang memalsukan sudah di Cipinang ya. Mau cek silakan di Cipinang, cari namanya ini. Oke, berarti yayasan ini hanya satu ya? Hanya satu. Selaku badan penyelenggara perguruan tinggi. Dan beralamat di Jalan Pemuda Jalan 1, Pemuda. Kafling 97. Karena ada beberapa juga mahasiswa yang mengecek nomor ijazahnya di Kementerian Dikti ya.
Katanya di panggalan data tidak ada, loadingnya lagi loading tidak bisa terus. Emang tidak ada datanya, kan bukan lembaga pendidikan yang sah, gimana bisa ada data? Nah ini kita sebagai advokat juga harus memberikan penjelasan hukum, pemahaman hukum kepada masyarakat secara benar, gitu loh. Kita ini adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia. Jadi kita bertugas bukan saja membela kepentingan klien, tapi bagaimana kita memberi pencerahan hukum kepada masyarakat. Fakta hukum, kronologis hukum, sampai ada keputusan berkekuatan hukum, ini kita harus membuka secara terang dan jelas, agar masyarakat lain tidak tercederai haknya. Jangan sampai diiming-imingi lagi ijazah dan lain sebagainya oleh lembaga yang sudah dinyatakan tidak sah pula. Ya, ini pesan saya buat seluruh masyarakat. Gitu. Oke, Bang. Dengan munculnya Bang Rasman ngaku-ngaku sebagai alumni kampus Ibnu Khaldun sendiri, ada faktor hukumnya sendiri nggak sih yang harus dipidanakan? Ya. Yuk, sekarang setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap ini, ya, ijazah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi, tidak bisa dipergunakan untuk memperoleh hak hukum. Jadi mulai tanggal hari ini, tanggal berapa ini? Sekitar akhir 2021 ya, harusnya sudah tidak dipergunakan lagi. Karena bisa munculnya tindak pidana, bisa munculnya permasalahan hukum lagi. Yang menggunakan ijazah ini bisa merugikan pihak lain. Karena kita mengaku-ngaku, kan begitu? Ternyata ijazah kita dikeluarkan oleh lembaga yang tidak sah. Anda kalau pakai SIM dikeluarkan oleh lembaga yang bukan selain berwenang dari kepolisian, Anda jalan ditangkap tuh, ya kan? SIM-nya palsu, kan begitu? Nah sama seperti ini. Nah, mungkin ada upaya hukumnya nanti karena kan Bang Rasman sendiri mengaku sebagai alumni ya. Akankah dari yayasan sendiri atau kuasa hukum akan membawa? Ya kami sudah berpikir untuk melakukan upaya hukum melaporkan ke kepolisian. Ya, kami akan melakukan upaya hukum. Jadi bukan saja berhubungan dengan Ibnu Khaldun itu sendiri, mungkin dari yayasan juga, mungkin dari masyarakat. Mungkin ada yang rugi akibat peristiwa hukum yang terjadi ini. Mungkin dengan ini masyarakat tahu, gitu kan? Korbannya banyak. Wah, dulu saya berhubungan sama dia, gitu kan? Sejak diputuskan inkrah sudah tidak boleh digunakan. Ya, ini inkrahnya sekitar September kalau tidak salah, September akhir 2021. Nah, sekitar September 2021 ini sudah dieksekusi ini barang. Jadi sejak itu sudah tidak boleh digunakan. Begitu ya. Jadi masyarakat yang punya ijazah produk Ibnu Khaldun selain Jalan Pemuda, coba diverifikasi, coba hubungi saya akan bantu. Saya akan bantu semua yang merasa tertipu loh. Kalau yang tahu itu tidak benar tapi dengan cara membeli, ya saya bisa bantu. Tetapi kalau mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang tertipu atau tidak diberi informasi yang benar, ya, tidak diberi informasi yang benar, hubungi saya akan bantu. Oke, Bang, dengan adanya kejadian seperti ini, pihak dari kampus ini terjadi kayak kurang nggak sih pendaftaran mahasiswa baru gitu? Ada dampaknya nggak sih? Karena khawatir dengan legalitas ini gitu. Kalau saya jawab, ini kan sudah lama terjadinya. Berarti ini kan lagi booming lagi nih. Iya. Ini, Bang. Gimana nih saat ini? Dengan adanya begini malah pendaftaran bisa banyak ini. Kan sudah mengetahui bahwa inilah Yang asli. Universitas Ibnu Khaldun di Jalan Pemuda adalah satu-satunya. Yang lain sudah tidak aktif, sudah ada kegiatan pendidikan lain. Tidak ada. Kalau berani ada, saya percaya nanti gerebek nanti itu. Gitu loh. Dan saya lakukan laporan polisi baru nih di Polda Metro Jaya. Gitu. Oke, Bang, balik lagi kita ke yang mengaku alumni dari sini. Ya. Dasar hukum untuk menjadi seorang lawyer itu apa sih, Bang? Ya, kita loncat lagi ya setelah Ibnu Khaldun ke profesi advokat ya. Ya, aturan hukumnya adalah kita memiliki ijazah S1 hukum. Ya, itu dasar.
Lalu jika ijazah tersebut seperti hal ini gimana nih Bang keabsahannya nih? Kalau kita punya ijazah dia katakan sah, dulu kami kan lewat pengadilan tinggi. Kita ujian di pengadilan tinggi, terus kita diwajibkan mengurus perkara 10 perdata, 10 pidana kalau tidak salah. Saya ini pengacaranya tahun 2021 kalau tidak salah. Setelah kita dulu diangkat menjadi pengacara, setelah 10 perkara perdata dan 10 perkara pidana, baru kita dikategorikan sebagai advokat. Ditambah lagi kita harus magang 2 tahun. Jadi tidak boleh kita itu pas jadi pengacara terus fight berdiri sendiri, tidak. Kita harus magang. Kenapa itu terjadi? Agar kita tuh matang secara keilmuan, matang secara psikis, matang secara etika. Ini adalah dunia profesionalisme, dunia profesional, lawyer. Punya etika agar kita tidak merugikan masyarakat. Harus dibekali dengan pengetahuan agar kita tidak membela membawa buta. Punya pemahaman tentang kode etik agar kita bagaimana profesional dalam melayani klien. Gitu loh. Bagaimana kita bertutur kata dalam pergaulan dengan klien, dengan masyarakat, dan antara sesama penegak hukum. Jadi kenapa kita harus berlaku menjunjung tinggi kode etik? Supaya profesi advokat ini harum namanya. Profesi advokat ini salah satu penegak hukum. Supaya masyarakat juga menghargai. Kalau masyarakat sudah tidak menghargai advokat, terus mau lari kemana melakukan pembelaan hukum? Kan begitu? Bang, kalau gini, mantan kliennya bisa menggugat Rasman nggak? Karena ijazah palsu ini. Sejak diputuskan inkrah, ya, setiap yang megang ijazah ini harus sudah mengakui, wah, ijazah saya ternyata dikeluarkan lembaga yang tidak sah. Berarti saya tidak boleh bertindak. Apapun kegiatan yang menjalankan, yang saya mendapatkan hak berdasarkan ijazah tersebut. Gitu. Ya tinggal kita kuliah lagi dah. Ya kan? Kuliah baru. Ya. Jadi sekarang khususnya bagi mahasiswa pada saat itu ya, saya bilang tadi, semua mahasiswa yang kategori 2014 ke atas ya, sampai dengan ada putusan berkekuatan hukum tetap ini, ada 2 kelompok. Dia mau jadi korban atau sama-sama sebenarnya dia tahu bahwa yayasan tersebut tidak benar. Nah, kalau jadi korban, mari datang pada saya bantu. Ya, saya akan bantu mengadvokasi, melindungi hak masyarakat. Gitu. Apalagi kalau dia kuliah 3 tahun mungkin 5 tahun ya. Tapi kalau dia kuliah cuma 1 bulan terus dapat ijazah, jangan. Berarti kan dia tahu ijazah itu dibeli. Tapi kalau dia kuliah, bayar, ikut ujian, ada skripsinya, ditunjukkan, datang pada saya bantu. Ya, jadi teman-teman, rekan-rekan, masyarakat, saudaraku yang mendapat ijazah dari produk hukum yang saya katakan tadi, jangan khawatir, nanti saya bantu. Ya, kalau Anda korban, nanti kita cari jalan keluar. Gitu ya. Jadi kita menyelesaikan masalah bukan saja terus habis, tapi kita mencari solusi. Gitu ya. Oke. Ada yang mau disampaikan buat Bang Rasman sendiri dari Bang Rudi? Ya, saya sudah katakan tadi. Soal ijazahnya ini. Saya sudah katakan tadi. Kalau kita sudah menyadari ini, saya bicara ini, ternyata, berarti saya pakai ijazah ini, menyadari benar. Terus kabari kami. Berarti punya itikat baik bahwa saya sudah menggunakan produk yang tidak benar, misalnya ya. Tapi kalau tetap tidak menjadi korban seolah dia benar, pada badan hukum ini saja sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Pelakunya sudah dihukum, terus mau pertahankan apa? Ya, mau pertahankan apa? Gengsi, ini masalah hukum. Ya, kalau Anda dengan sadar, gua ketipu nih ya, ayo kita bicara, kita cari solusinya. Kan begitu?
Supaya masyarakat ini kalau banyak kan jangan jadi korban dong. Gitu ya. Kita tata bagaimana? Cari solusi. Kita duduk bersama. Baik dengan Ibnu Khaldun yang sah, baik dari pemerintah, kita cari solusinya. Gitu ya. Tapi jangan membawa buta. Ini saya benar lah. Kampus saya tidak benar gimana? Oke, Gitu tapi, ya. tapi saat 2014 tersebut memang ada fisiknya ya, kampus tersebut dan ada kegiatan saat tahun tersebut. Saya kira boleh dicek di sana. Boleh Enggak, cek saat, aja. saat itu. Saat Kami itu. tidak pernah tahu. Hmm. Nah, maka muncul ini baru kami tahu ternyata ada yang menggandakan Hmm. Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Maka ketika ada yang mengklarifikasi, kami sampaikan bahwa produk itu bukan produk yang kami bikin atau kami Ya. buat. Jadi kami juga belum tahu ini posisinya di buarannya di sebelah mana, kami juga tidak paham. Anda tahu. Oke, berarti saat pelaporan ini yang tadi sudah ada di Cipinang, Ya. Itu ini kepada terkait pelaku orang perorangan Orang yang perorangan. memalsukan akta Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun yang notabene dia adalah mantan pengurus Mantan pengurus. di sini yang diberhentikan. Ya, gitu ya. Seperti itu. Kalau boleh tahu perbedaannya apa sih ijazah yang dikeluarkan dari pihak sana dan pihak sini? Nah, satu yang paling condong adalah lambang. Ya, Lambang ya. boleh dikasih tahu. Ini kan lambang Ibnu Khaldun, Universitas Ibnu Khaldun yang sah. Jadi dari sekarang ini di sini ya, Bunga Seroja. yang masih nanti. Dan terdaftar di pemerintah. Jadi apa? Bersikat apa? Apa data tadi? Tempat anak mahasiswa punya. Oh, buku alumni. Oh, ya, buku alumni. Yang tanda Nah. tangan. Nah itu ada semua di produksi ini pasti ada tercatat di pemerintah. Nah ini produk yang logonya yang kita katakan abal-abal. bukan abal-abal, tetapi didirikan berdasarkan akta palsu. Ya. Ini sudah bukan asumsi, tidak bisa kita perdebatkan lagi. Ini keputusan berkekuatan hukum. Sudah tidak bisa bilang ini salah, tidak bisa. Ini udah keputusan berkekuatan hukum. Gitu loh. Pelakunya yang mendirikan ini Universitas Ibnu Khaldun yang di sana ini sudah dieksekusi di Cipinang. Jadi udah tidak bisa kita berbicara apalagi kita advokat ya. Karena asumsi. Kita mengkaji lagi, menganalisa, tidak bisa lagi keputusan. Berarti bisa dikatakan dia sebagai kuasa hukum tidak memenuhi syarat ya. Karena dasarnya pun Kasih lihat ijazah. tidak ada. Silakan berpendapat. Jika dari Abang sebagai dari mata hukumnya seperti apa, Bang? Ya, sejak ini putusan inkrah 2021 ya, bagi yang memegang ijazah tersebut sudah harus memahami bahwa yang dipegang itu adalah produk lembaga yang dinyatakan didirikan dengan akta palsu. Berarti produknya tidak bernilai, tidak memiliki kekuatan hukum, tidak bisa dipergunakan untuk mendapatkan hak hukum. Oke? Demikian ya, sudah jelas ya? Pak Adi lihat ijazahnya Pak Adi, keluaran sini dan di sana. Ijazah perbedaannya. Ijazah kalau yang keluaran sini ya, keluaran sini. Keluaran sana sih keluaran sana. Mana? Ini keluaran Ini keluaran di sini. Kita menggunakan kertasnya, kertas ini. Kertas BDM, Pak. BDM. Oh, Ya, oke. beda yang ambil ijazah asli dan yang abal-abal. oke. Jadi kita menggunakan pengaman. Pengamannya ini dari Pemuri. Oke. Jadi bukan polosan. Oh. Bahkan kertasnya pun dicetak di kertas berharga. Coba di close up lagi yang Rasman. Ya. Yang mana? Yang Rasman. Yang itu Bang Bedah. Ini yang ada pihak-pihak masyarakat yang datang bertanya kemari, ya, Iya. Pak Edi ya. Nah, mereka bertanya, apakah ini produk di lembaga Pak Edi? Dinyatakan tidak. Ya, dinyatakan tidak. Karena memang mereka bukan berkuliah di sini, gitu. Mereka tidak berkuliah di sini. Mereka berkuliah
di lembaga yang sudah dinyatakan dibangun atau didirikan berdasarkan akta palsu. Nah, Naikin lagi bang. Di ya. Iya, Bang. Nah, Satu-satu. Aku capek. Masa pengacara suruh angkat. Oke. Oke. Ya. Saya nggak dapat. Ininya juga palsu bro. Ah, apa itu? Akreditasinya. Akreditasi. Tahan, Pak. Ya. Akreditasinya gimana, bisa sambil dijelasin, Bang? Ya, akreditasi kan salah satu bukti penilaian Ya. tentang suatu lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Jadi standarisasi ya. Ya. Ya sekarang ini palsu juga, tadi surat 1 juga palsu juga ini. Aduh, palsu semua gimana ya? Ini satu surat yang dari apa itu dipalsukan juga dari kementerian tadi. Oke, Bang, kan gini. Nah, Ketika kita tahu bahwa menyadari bahwa ini itu salah, tetapi Ya. dia tetap mengaku bahwa ini, oh saya benar. Apakah ada oh bahaya dokumen? tuh. Bahaya kalau dilaporkan, bahaya tuh. Oke. Jangan mengaku-ngaku, kan begitu. Undangan advokat juga begitu. Jangan. Itu namanya ya tidak cerdik, tidak pintar. Kalau sudah tahu begini, siapapun yang make, ya harus, waduh, gua korban ini, gitu kan? Ya harus menyadari itu. Bagaimana jalan keluarnya? Ayo kita duduk bersama, saya bantu. Ya. Jadi kita pengacara bukan hanya berusaha menegakkan hukum, bagaimana, tapi kita bisa mencari solusi. Itu bagi masyarakat atau mahasiswa. Saya rasa pasti banyak mahasiswa yang dapat ijazah ini. Dalam tanda petik yang memang bayar kuliah, mendaftar, ikut kuliah selama 3 sampai 5 tahun, ada biaya semester dan lain-lain dengan jelas, itu korban. Oke. Bang, kalau dari kode etik hukumnya sendiri, dari kode etik lawyer, ya kan? Ketika melihat hal seperti ini, apa bisa dicabut dia hukum sebagai lawyer dia? Ya, Dia berarti sebagai kan lawyer. syarat jangan hanya lawyer yang sudah dipakai untuk jadi lawyer, dipakai lamar untuk menjadi pekerja, terus untuk mendapat hak lainnya, yang terkoreksi semua itu. Tapi saat kita tahu sejak tahun 2021 akhir sudah ada putusan Ingra, kita tetap menggunakan, ya salah. Salah. Apa bisa dipidanakan, Bang? Bisa lah. Maka saya bilang tadi, yang mau jadi korban, yang posisikan diri sebagai korban, pasti unsur pidananya tidak ada. Gitu loh. Tapi dengan sendirinya, apa yang didapat dengan ijazah tersebut terkoreksi. Gitu loh. Bisa sekarang pekerjaan pakai ijazah syaratnya, ya pekerjaannya bisa hilang dong. Gitu. Ini solusinya, nanti kita kalau memang banyak korban, kita bantu. Ya. Oke. Ya. Kalau saya